Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Tengah malam nenek mengais tong sampah sambil menangis. Keesokan harinya cucu lakukan ini. Sahabat sejuta kisah, kebahagiaan sebuah keluarga itu tidak dinilai dari apa yang dipakai atau berapa uang yang diperoleh, melainkan dari saling mengasihi satu sama lain. Asalkan satu keluarga bisa saling mengasihi, pasti akan tercipta rasa bahagia. Seperti kisah berikut. Diceritakan ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang nenek berusia 70 tahun, seorang ayah, ibu, dan seorang anak berusia 6 tahun. Setiap harinya nenek berjualan telur di pasar, sedangkan sang ayah bekerja sebagai seorang buruh. Sampai suatu hari, saat sang cucu baru pulang dari sekolah, sang nenek langsung buru-buru masuk ke kamarnya sambil memanggil sang cucu. "Rian, coba sini, nenek belikan kamu sesuatu." Sang cucu kemudian berlari menuju kamar neneknya. Nenek lalu mengeluarkan sebuah baju. "Coba kamu lihat, hari ini nenek belikan kamu baju baru. Minggu depan kan ulang tahun kamu. Nih lihat, ada gambar beruang kesukaan kamu." Sang cucu pun sangat kegirangan karena mendapat baju dari neneknya dan langsung mengenakannya saat itu juga. Malam harinya, saat ayah dan ibu Rian pulang dan melihat anaknya mengenakan baju baru pemberian neneknya, ibunya langsung tidak suka karena kualitasnya kurang bagus dan kelihatan norak sekali. Namun sang ibu tidak mengatakan apa-apa. Setelah makan, ia pun membawa anaknya mandi, kemudian berkata, "Rian, buka bajunya. Di rumah masih banyak baju yang lain. Baju ini disimpan dulu aja." Nenek yang mendengar perkataan menantunya itu pun langsung sedih. Malamnya, saat semua orang sudah tidur, nenek diam-diam keluar dan mencari tong sampah di depan rumah. Ia kemudian mencoba membongkarnya dan akhirnya menemukan baju yang ia beli untuk cucunya. Tak disangka, ternyata menantunya telah membuang baju itu karena dianggap jelek dan norak. Nenek kemudian mencoba membersihkan baju yang sudah kotor itu, lalu dimasukkan ke dalam rumah sambil menangis. Perbuatan nenek itu ternyata terlihat oleh sang anak, yaitu ayah Rian, yang juga menitikkan air matanya. Keesokan harinya, saat ibu Rian pergi bersama temannya, nenek kembali pergi ke pasar untuk berjualan telur ayam. Pagi itu, ayah Rian membangunkan Rian sambil berkata, "Nak, hari ini kita coba lihat gimana nenek jual telur yuk." Rian pun mengangguk pertanda setuju. Keduanya kemudian pergi ke pasar dan diam-diam memperhatikan nenek yang sedang berjualan telur dari jauh. Pagi itu nenek berhasil menjual 50 butir telur. Merasa sudah cukup, nenek kemudian membereskan barang dagangannya karena hari juga mulai siang. Tapi hari itu nenek ternyata tidak langsung pulang ke rumah seperti biasanya, tapi justru pergi ke sebuah toko baju anak. Rian dan ayahnya juga diam-diam masih mengikuti nenek dari belakang. Setelah nenek masuk ke toko, ia kemudian mengeluarkan baju yang diberikan pada Rian kemarin dan berkata pada pemilik toko kalau ia mau mengembalikan bajunya. Namun, waktu pemilik toko melihat bajunya sudah nampak kotor, lalu menjawab, "Nggak boleh dikembaliin. Itu lihat, bajunya aja udah kotor gitu. Mereknya juga udah digunting. Nggak bisa. Nenek lalu menjawab, "Kalau begitu, saya cuci dulu sampai bersih bisa nggak?" "Tetap aja nggak bisa," kata pemilik toko. "Aku harus jualan telur 2 hari baru bisa beli baju ini. Beli begitu mahal, aku pikir cucu dan menantuku akan puas. Tapi nyatanya," ucap nenek sambil meneteskan air mata, "kalau aku izinkan ibu kembalikan, aku rugi dong. Jangan cuma lihat aku ini buka toko, aku juga susah cari uang, Bu," jawab pemilik toko. Akhirnya nenek hanya bisa duduk di depan toko sambil menangis.
Rambutnya yang putih dan badannya yang sudah lemah makin terlihat lemah dengan air matanya. Sang pemilik toko tadi lalu mendatanginya. "Bu, ibu jangan duduk di sini, nanti dikira orang saya ngapain ibu lagi." Ayah Rian yang semenjak tadi memperhatikan dari jauh bersama anaknya, lalu berkata kepada Rian, "Nak, kamu pergi ke sana dan pakai bajunya." Mereka kemudian menghampiri sang nenek, dan Rian langsung mengganti bajunya dengan baju di tangan nenek. "Nek, jangan dikembalikan bajunya, aku suka banget," kata Rian. Ayah Rian kemudian membantu ibunya berdiri sekaligus mengangkat barang jualannya seraya berkata, Mama gak perlu lagi jualan telur, aku yang beli semua telur Mama setiap harinya." Akhirnya mereka pun pulang ke rumah bersama-sama. Nenek memegang tangan sang cucu sambil menitikkan air matanya. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.